Oke, baik, kita mulai. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih kerana ini dan menyertai siswa-siswi kami Tuhan dan juga orang Tuhan Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah rezeki dan berkat-Mu senantiasa kepada kami agar kami merasakan kasih-Mu yang apa yang pelajari hari ini bisa berjalan kehidupan kami. Kami Bapa, terpujilah nama Bapa kini dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bukunya udah dipersiapkan di sampingnya ya, karena itu nanti panduan kita buku paketmu. Oke, Ibu akan men-share pembelajaran kita hari ini. Enggak nampak ya. Lepas. Nampaknya di layar? Sudah nampak di layar? Oke, kita di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ya, sekarang kita muatan bahasa Indonesia. Nampak ya? Nampak ya Regina? Share screen. Enggak, Bu. Iya. Nanti ada hal-hal yang penting, nanti di sini aja langsung di screenshot ya, mana tahu videonya nggak bisa diputar nanti, sekarang aja nanti screenshotkan mana yang penting, nanti Bu kasih tahu mana yang kamu penting-penting nanti ya. Ini kadang ada lelet atau gimana. Oke, bahasa Indonesia itu dari PB1 346. Ya, ada sebagian nggak nampak katanya scrollnya ini. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Sebelumnya di kelas 4 sudah adakah teks eksplanasi? Kelas 4? Sudah pernah dipelajari teks eksplanasi atau kelas 5? Belum? Belum? Iya, baik. Kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Di bukumu itu halaman 27. Di bukumu itu halaman 27. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, berisi tentang informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Tapi ada juga disebut dia teks informasi ilmiah. Ini ada juga kadang dibuat seperti ini. Jadi geser sebentar. Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contohnya seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan masih ada yang lainnya itu ya. Cuman contohnya Ibu ambil 3. Karena ini dia teks eksplanasi ini di situ harus jelas dia apa yang mau diteliti ini gejala alam, ada sebab akibatnya. Ya. Kita next. Ini nanti dicatat pengertiannya ya. Ini screenshotkan ini. Ini pengertiannya yang pertama ya. Nggak usah banyak dicatat, nggak usah. Yang penting judulnya, artinya, contoh, udah siap gitu aja. Nggak usah banyak-banyak kali dicatat. Ini ya. Oke, selanjutnya ini pengertian-pengertian biasanya ini ya sebagai pendukung-pendukung. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Ya, dari eksplanasi itu nanti nampak dia apa topik yang dipermasalahkannya. Dan pada bait yang terakhir nanti di situ adalah simpulan. Sekarang katanya simpulan. Kalau dulu biasanya kita dengar kesimpulannya kan? Ya, ini simpulan dari teks eksplanasi. Nampak nanti setelah kita membaca teksnya. Oke ya.
Terus yang kedua, simpulan dari sebuah teks eksplanasi diperoleh dengan membaca keseluruhan isi teks. Berarti dari judul harus kita baca dulu semua, baru bisa kita rekam apa sebenarnya yang diutarakan dalam teks tersebut dan bisa kita menarik kesimpulan. Ya, sama kayak menonton. Kalau menonton, kalau separuh kita tonton, kita nggak tahu apa yang di dalam cerita itu ya. Berarti cerita itu harus kita lihat dari awalnya, baru sampai akhir, baru kita bisa memberikan kesimpulan. Seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya, topik permasalahan ya, apa yang dibicarakan dalam teks itu dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ya, tentunya setiap paragraf itu mempunyai kalimat utama. Ya, kalimat utama itulah yang merupakan topik permasalahannya, gagasan utamanya. Ya, kadang dia ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf. Kalau di awal kemarin Ibu bilang apa itu? Paragraf, apa itu namanya? Deduktif. Kalau di akhir dia induktif. Oke? Tapi nanti masih lebih dibahas lagi nanti mengenai deduktif dan induktif. Ya. Kita selanjutnya. Oke. Oke. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi teks eksplanasi ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Kenapa dia? Karena seperti ini. Kenapa dia? Karena ada sebab akibat ya. Disebabkan ini makanya akibatnya seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Kita next. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Strukturnya maksudnya bagian-bagian teks eksplanasi ini. Struktur eksplanasi terdiri dari ya, yang pertama, pernyataan umum, itu dia disebut pembukaan. Ya, yang kedua, deretan penjelas, itu disebut dengan isi, udah kayak pidato, ya. Terus yang ketiga, itu adalah penutup, simpulan. Jadi teks eksplanasi ini terdiri atas 3 bagian. Ya, yang pertama pernyataan umumnya di pembukaan ini biasanya terdapat pada paragraf awal, paragraf pertama, ya. Dan deretan inilah dia yang sering lebih dari 1 paragraf, penjelasan semua dari teks eksplanasi tersebut, ya. Baru yang terakhir, paragraf yang terakhir itulah disebut dengan penutup atau kesimpulan. Oke, ini nanti juga tuliskan di catatanmu. Yang pertama tadi pengertiannya, strukturnya. Nah, oke. Kita next. Nah, ini sudah membaca teks Ibu buat ya. Ibu ada ngambil contoh teksnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu halaman 27. Di situ ada penjelasannya yang lebih banyak lagi. Ada sedikit lagi yang kurang Ibu tambahkan. Yang teks eksplanasi ilmiah halaman 27, perhatikan paling bawah. Bagian penyusun umum, tunggu ya, perhatikan lagi. Ini deh strukturnya tadi. Bagian pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Ini di pernyataan umum. Ya, ini informasi singkat mengenai apa-apa aja nanti kelanjutan di paragraf kedua yang akan dibicarakan. Itu maksudnya ya. Terus yang kedua, bagian deretan penjelas itu berisi urutan uraian, ya. Jadi di deret penjelas di sinilah semua dijelaskan, diuraikan mengenai dari pernyataan umum tersebut, ya.
penjelasan tentang proses dari peristiwa yang akan terjadi, dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, di sini di penjelasannya itu nanti yang paling banyak kata-katanya. Menjelaskanlah di situ dia segala macam. Mau dia lebih nanti 1 paragraf, kadang 2 paragraf, kadang 3 paragraf. Ya, disitulah penjelasannya semua. Oke, dan yang terakhir, bagian penutup itu merupakan kesimpulan atau simpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Simpulannya mengenai sebenarnya apanya sebenarnya yang mau diutarakan si penulis itu. Itu maksudnya kesimpulan yang terakhir. Istilahnya inti-intinya. Gimana ya? Bukan inti-intinya, kesimpulannya lah paling akhir. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, kita next, baru kita ke teks contohnya, ya. Jadi nanti contohnya ini kau perhatikan, karena dia sama dengan contohnya kayak di bukumu. Di bukumu halaman 32, bentuknya sama, Ibu buat, ya. Oke, perhatikan contoh teks berikut ini. Kita akan membuat mana pendahuluan, mana teks pendahuluannya, mana ininya, mana isinya, mana kesimpulannya dari teks tersebut. Kita akan buat seperti itu. Ya, baik. Judulnya James Watt sang penemu mesin uap. Kalau di bukumu Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar. Tapi hampir sama. Ya. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, iya, 4 paragraf, ya. Oke, boleh bisa bantu Ibu membacakannya satu orang, yuk. Paragraf pertama dulu. Ayo sayang. Regina lah dulu, Regina. Ayo baca Regina paragraf pertama. Nampak ya? Bu. Oke. James Watt sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Di Greenock, Skotlandia. Oke, next yang laki-laki Joshua Banderas, paragraf kedua. Ayo sayang. Joshua, where are you? Cornelius Pieri, ayo baca sayang paragraf kedua. Ini susah kali, suruh baca aja pun apa. Sinyalnya Gak nampak, Bu. Gak nampak? Regina gak nampak? Enggak, Regina? Bu. Kenapa gak nampak ya? Regina nampak? Kelihatan, Bu. Kenapa di si Cornelius gak nampak ya? Kelihatan, Bu. Angela C. Nampak Angela C? Oke, yang lain. Ayo silakan baca paragraf kedua. Cornel, Bu. Ya. Oke. Dafa, Bu. Ya, ayo. Satu-satu. Otniel dulu, ayo Otniel. Ayo Otniel. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. Oke, next. Yang tadi. Yang lalu James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson mengenal tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap bekerja dengan baik. Oke, next yang terakhir.
Ayo, siapa aja? Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units SL seperti yang kita kenal sekarang. Iya. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Oke, mantap. Terima kasih ya yang sudah membacakannya. Nah, ini paragraf ini kita akan tentukan yang mana dia. Yang pertama tadi bagiannya tadi apa yang pertama tadi? Pernyataan umum, pembuka, deret penjelas isi, dan penutupnya yang mana ya. Oke, satu-satu kita lihat. Kita next. Oke, struktur teks eksplanasi dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Oke, inilah dia. James Watt penemu mesin uap. Pernyataan umum. Disinilah paragrafnya yang menyatakan pernyataan umum atau pembuka. Ya, disinilah dia di paragraf 1 ini. Ya, pernyataan umumnya. Jadi, paragraf 1 itu adalah merupakan topik masalahnya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, ini disinilah dia maksudnya. Apalah yang dibahas di sini? Di sini adalah mengenai apa? James Watt, penemu yang mengembangkan mesin uap. Mesin uap. Ya, itulah yang dibahas di sini. Ya, oke, bisa? Bisa di sini? Ya, pernyataan umumnya atau pembukaannya di sini adalah merupakan topik masalahnya. Ya, paragraf 1 itu merupakan topik masalahnya. Apa topik masalahnya? Adalah mengenai penemuan James Watt, yaitu mesin uap. Boleh kata-katanya kau balikkan, tetapi intinya tidak lari. Atau James Watt yang menemukan mesin uap. Boleh seperti itu. Ya, oke, bisa? Kita next. Yang kedua adalah merupakan deretan penjelas atau isi. Nah, sekarang nanti tergantung pertanyaannya apa yang ditanya baru kau jawab. Nah, deretan isi atau penjelas itu berada pada paragraf 2 dan paragraf 3. Disinilah dijelaskannya semua mengenai penemuan si James Watt. Ya, setelah kita baca tadi kan nampak di sini, ketika berusia 18 tahun, James Watt melakukan perjalanan ke London dan melanjutkan studinya tentang pembuatan instrumen. Disinilah semua dijelaskannya mengenai si James Watt ini, bagaimana dia cara menemukannya. Ya, di paragraf 2 dan paragraf 3. Itulah deretan penjelas atau isinya. Oke, baik. Yang ketiga adalah penutup atau kesimpulannya adalah terdapat pada paragraf yang terakhir. Paragraf yang keempat. Ya, disinilah simpulan atau penutupnya. Di sini ya. Jadi di sini dia si James Watt setelah mengembangkan mesin uap, dia mendapat penghargaan ya. Jadi namanya si Watt ini dibuat menjadi nama satuan energi. Ya, jadi Watt. Nah, itu oleh International System atau disebut dengan SI sekarang, Sistem Internasional. Ini maksudnya sistem internasional ini ya. Oke, itu. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Nampak ya, dari paragraf itu mana dia yang pertama pembukaan, baru yang kedua inti atau deret penjelas, baru yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Nah, itu dia ya. Oke, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Kita bisa sama kayak apa itu, mencari ide-ide pokok itu ya. Kita harus membaca teksnya dulu. Teks eksplanasi ilmiah juga seperti itu. Ya, kita harus membacanya dengan cermat dan menjawab pertanyaannya jika ada. Ya, pertanyaannya itu selalu dengan menggunakan adik simba. Di situ dia nampak intinya, adik simba itu ya. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Kemarin itu juga udah ada itu ya. Mau kita buat bentuk diagram boleh ya. Contohnya seperti inilah diagramnya. Jadi
Ini dia. Ini adalah diagramnya. Jadi sekarang tergantung pertanyaannya apa yang ditanya di situ. Oke? Ini di bagian-bagiannya. James Watt sang penemu mesin uap. Topik pertama. Paragraf pertama itu merupakan topik masalahnya. Ya, di paragraf pertama lah itu. Jadi pertanyaannya yang di sini dengan menggunakan kata tanya, apa yang dibahas pada teks? Apa tadi yang dibahas pada teks? Apa? Tentang penemuan si James Watt mengenai apa? Mesin uap. Itu dia jawabannya. Ya, bukan semua paragraf pertama itu kau jawabnya itu semua, tidak, ya. Pokoknya topik masalahnya itu ada di paragraf yang pertama. Tapi kau tengok yang mana dia, nggak semua satu paragraf itu kau tulis, ya. Ya, apa yang dibahas pada teks itu tadi mengenai penemuan si James Watt mengenai mesin uap. Seperti itu. Oke, yang kedua, paragraf yang kedua itu adalah deret penjelas. Dan paragraf yang ketiga juga deret penjelas. Ya, deret penjelasnya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Kan seperti itu. Mengapa James Watt pergi ke London? Nah, kita lihat lagi teksnya ya, biar nampak. Apa dia nggak connect? Ya, kita lihat lagi teksnya. Apa tadi pertanyaan, jadi lupa aku, kan? Apa tadi pertanyaannya? Ulang dulu ya. Aduh. Oke, yang kedua, paragraf yang kedua. Ya. Mengapa James Watt pergi ke London? Kita lihat dulu yang mana. Paragraf yang kedua ini. Ini dia. Mengapa dia pergi ke London? Ini Watt melakukan perjalanan ke London untuk, berarti jawabannya yang ini kau ambil, bukan semua paragraf 2 kau tulis. Ya, sekarang tergantung pertanyaannya. Ya, ngerti ya? Oke, untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Cuman itu yang dijawabnya. Ya, kita next. Paragraf yang keberapa sekarang? Ketiga, deret penjelas. Kedua dan ketiga itu deret penjelas. Ya, bagaimana mesin uap ditemukan? Ingat dulu nanti ya, nanti lupa lagi aku. Bagaimana mesin uap ditemukan? Kita lihat paragraf yang ketiga. Ini. Paragraf yang ketiga. Berarti di sinilah dia. Bagaimana? Berarti dengan James Watt melakukan percobaan dengan temannya yang bernama Profesor John Robinson. Nah, itu dia. Bagaimana? Ya mungkin dengan kerjasama. Ya, kerjasama. Yaitu melakukan percobaan dengan temannya Profesor John Robinson. Ah, itu dia jawabannya. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, kesimpulan atau penutupnya. Ya, sekarang di paragraf keempat. Apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Kita lihat paragraf yang keempat. Nah, ini. Bagaimana? Siapa mau ngasih kesimpulannya dulu bagaimana? Ayo. Ayo kesimpulannya. Bagaimana? Berarti di sini si Watt dia mempunyai sifat yang kayak mana? Yang pantang menyerah. Iya, ya tentunya ya kan? Jadi kesimpulannya di sini bagaimana? Apa kesimpulannya? Ya, si Watt mendapatkan apa? Penghargaan. Yaitu dari sistem internasional. Ya. Nah, itu dia mendapatkan penghargaan. Atau apa lagi? Itulah mendapatkan penghargaan lah di sini ya. Dia si Watt mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya dalam menemukan mesin uap. Ya, oke. Baik, itu dia contohnya ya. Oke, ini semua sudah terjawab. Ya, seperti ini dia. Apa yang ditanya itu baru kamu jawab. Ya, cuman yang penting kau perhatikan paragraf 1 itu adalah merupakan topik masalahnya atau pembukaannya atau pernyataan umumnya. Ya, deret penjelas itu di paragraf kedua, ketiga. Nah, disitulah menjelaskannya semua, ya, atau isinya. Dan yang terakhir adalah paragraf yang keempat itu adalah simpulannya. Atau paragraf yang terakhir
Nanti kalau ada dia 5 paragraf, bagaimana? Ya. Jadi paragraf yang terakhir itulah kesimpulannya atau penutupnya. Paragraf yang pertama lah topik masalahnya. Dan di tengahnya itu adalah merupakan deret penjelas. Tuh. Bisa ya? Nah, itu dia. Oke, dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, membuat kesimpulan, membuat simpulan. Nah, tentunya kita harus membaca teksnya tersebut. Oke, kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca seluruh teks terlebih dahulu. Sama seperti tadi yang Ibu bilang ya, kita harus kayak menonton televisi, kita harus tonton dari awal sampai akhir. Baru kita bisa mengerti apa sebenarnya maksud dari film tersebut. Sama seperti ini teksnya itu. Yang kedua, catatlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat. Jadi yang kau perhatikan adalah pokok pikirannya setiap paragraf. Paragraf pertama, oh ini pokok pikirannya. Paragraf kedua, oh ini pokok pikirannya. Paragraf ketiga, ini pokok pikirannya. Oke? Ada lagi baru masuk. Dan paragraf yang terakhir, ini pokok pikirannya. Seperti itu. Setelah itu susunlah menjadi paragraf yang padu. Jadi kau perhatikan pokok-pokok pikirannya tadi, itu susunlah menjadi satu paragraf yang saling berkaitan. Itulah yang disebut dengan simpulannya. Ya, janganlah pula kalimat pertama ke kalimat kedua tabrak lari, nggak nyambung. Jadi harus nyambung. Kita lihat yang mana banyak intinya. Ya, barulah dibuat jadi satu paragraf. Itulah merupakan kesimpulan. Oke, bye-bye. Thanks. Ya, seperti itu materi kita bahasa Indonesia ya, mengenai teks eksplanasi ya, yang terdiri dari 3 struktur ya, pembukaan, isi, dan kesimpulan. Tadi udah Ibu jelaskan semua dan juga paragrafnya sudah Ibu buat contohnya. Oke, baik. Kita next ke PR-nya. Oke, perhatikan PR-nya. Halaman 33. Ya, halaman 33 doang. Itu aja. Ya. Langsung ingatkan Kian, nah nanti kau buka-buka lagi videonya. Nah, yang mau kau catat nanti udah kau screenshot kan? Langsung di screenshot kan, biar nggak usah nanti nengok videonya lagi. Tapi kalau kurang mengerti, boleh kau buka lagi videonya, ya. Oke, karena contohnya tadi sudah ada tadi paragraf Ibu buat. Dan sama dia seperti si Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Sama. Sama semua, ya. Oke, kalau si Thomas Alva Edison itu berapa paragraf? 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 4, Bu. 3, 4. Iya, 4 paragraf. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir kali dia kegigihan itu paragraf keempat ya. Oke, agak sama tadi Bu lihat ya. Sekarang tergantung pertanyaannya apa. Nah, itu maksudnya. Jadi paragraf 1 itu, perhatikan halaman 33. Paragraf 1 itu merupakan topik masalahnya, pembukaannya. Yang ditanya apa? Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, tentunya kau nggak tahu kan? Sebelum membaca, ya kita nggak tahu. Nah, itu nanti tugasmu. Silakan baca dulu dari atas sampai ke bawah. Baru nanti lihat contohnya Ibu kasih. Karena sama, kata-katanya pun sama Ibu. Oke? Oke, nanti bisa ya. Terus yang kedua, paragraf kedua itu adalah deret penjelas. Sama seperti tadi ya. Siapakah Thomas Alva Edison? Di paragraf kedua lah ada jawabannya. Itu maksudnya. Nanti kau lihat sendiri. Siapa dia, si Alva Edison itu. Nah, siapakah Aurel Tampu Bolon? Itu, seperti itu. Dia Aurel Tampu Bolon adalah anaknya Bapak Tampu Bolon. Lahir di Jerman tahun segini-segini. Seperti itu. Ya, nanti lihat pada paragraf kedua. Oke, bisa dipahami? Paragraf yang ketiga, itu juga merupakan deret penjelas. Bagaimanakah Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Tentunya dijelaskan di paragraf yang ketiga. Jangan kau cari paragraf pertama. Itu, oke? Terus yang keempat, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Itulah merupakan kesimpulan atau simpulan atau pesan. Tapi kadang kebanyakan dibuat memang kesimpulan aja, pesan jarang, ya.
Terus yang ditanya apa? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap? Ah, ini dia sikap, ya, tentang sikap si Thomas Alva Edison. Carilah jawabannya di paragraf keempat. Jangan kau cari di paragraf ketiga. Oke, ngerti ya? Ngerti ya kelas 6 ya? Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Ya, jelas ya. Kalau Ibu Guru menjelaskan sangat jelas, tak ada anak yang bertanya. Iya kan? Ya kan Tigris? Ya, karena semua tadi polanya, urutannya semua sama seperti yang Ibu buat contohnya. Paragrafnya kebetulan pas pula 4. Ya. Pertanyaannya pun hampir sama. Jadi nanti lihat kembali videonya, cara menjawabnya. Enggak kau lihat pun saya rasa bisanya kau lihat, kau jawab. Kau lagi baca kau pahami, pasti kau bisa jawab soalnya. Ya, sama kayak menjawab soal-soal waktu kelas-kelas sebelumnya di kelas 5 menjawab soal. Kan seperti itu ya kan? Oke, Rahel, senyum-senyum si Rahel. Di mananya kok Rahel? Kok kayak dia apa di balik layar? Di horden. Oke, ada lagi mau ditanya saya? Tidak ada? Tidak ada ya? Jelas ya? Nanti kita setiap ini kita Zoom bahasa Inggris dari Sir Alex. Tunggu saja ya. Karena dia lagi Zoom di kelas 5. Nanti linknya dibagi. Kalau sudah dibagi dia berarti sudah mulai belajar. Ya, kalian kan di rumah saja ya kan? Pasti di tangan kliennya terus HP. Mau makan aja pun pegang HP. Mau apa-apa sih mau pegang HP ya kan? Ya kan Rahel, kau pegang-pegangnya HP-mu, mau ke belakang pun kau HP-mu kau pegang-pegang kan? Iya. Hampir sama ya kalian semua. Sama kayak anak ibu pun seperti mau makan aja pun HP dibawa ke dapur. Ya, kalau tidak ada lagi baik PR-nya dikerjakan halaman 33 itu. Yang kau catat nanti apanya aja? Pengertiannya, strukturnya. Oke, wes. Ya, tidak terlalu banyak. Baru jawab pertanyaannya di bawah. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita. Ada di sini yang abangnya kelas 6 tahun yang lalu? Ada di sini? Yang mempunyai abang kakak tahun yang lalu? Ada? Ada? Ada Albertus. Albertus udah 2 tahun yang lalu. Nggak ada kan? Siapa yang ingat ya ada abang? Aldiano, si Aurel lah. Abang nanti suruh Siti Jari ke sekolah enangnya. Kan udah Ibu infokan itu dari FB. Yang kelas 6A hari ini Siti Jari. Pasnya kan Jun? Hari ini kan? Hari ini Siti Jari. Ya, untuk kelas 6B besok. Seperti itu. Kalau ada abang kakaknya. Biar diingatkan nanti datang. 6B. Iya, jangan 6B, 6B besok ya sayangnya. Si Aurelnya 6A hari ini. Ya. Oke, udah Boysha nanti suruh datang jam 10. Jangan jam 1 kok suruh datang, jam 1 enggak di sekolah lagi, udah pulang ya. Jam 12 udah pulang ya. Oke, bye-bye. Aduh, udah mau habis waktunya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita. Baik, si Kesia lah 6A, si Kesia. Ayo buat doa kita sayang ya. Ajak temannya nak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan Zoom. Kiranya Engkau berikanlah kami agar kami mengerti apa yang dijelaskan guru kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada guru-guru kami agar guru-guru kami sabar dan tabah dalam mendidik